kami dari Des Pilkada DPP PKB akan melaporkan beberapa hal terkait dengan persiapan pemilu kada kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia yang untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan demokrasi kita dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Dan ini memang membutuhkan manajemen khusus yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, energi kita hari ini berfokus pada proses rekrutmen. Alhamdulillah, teman-teman media yang saya banggakan, di luar dugaan kita dari simulasi yang kita lakukan sebelum pembukaan pendaftaran, baik langsung melalui online ke DPP maupun melalui DPC dan DPW PKB Indonesia, kita mensimulasikan pada saat itu maksimal pendaftar melalui PKB untuk calon kepala daerah itu 2.000 pendaftar. Nah, di luar dugaan, mungkin ini juga karena statement Ketua Umum yang membuka seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa, berlatar belakang apapun, agama apapun, suku apapun, berbahasa apapun, dipersilakan untuk mendaftar melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Ini nampaknya responnya sangat positif, sehingga sampai hari ini pendaftar Cakada calon kepala daerah melalui PKB berjumlah 2.978 calon kepala daerah. Jadi jauh melebihi ekspektasi dari yang kita proyeksikan, yang hanya 2.000. Dan ini membutuhkan energi lebih karena semuanya nanti pasti akan kita dalami, kita ajak diskusi terkait dengan tugas-tugas perubahan yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum untuk mencari terobosan-terobosan baru bagi upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di daerah masing-masing. Dari 2.978 calon kepala daerah yang mendaftar, alhamdulillah sampai hari ini, dan hari ini masih berjalan, sampai kemarin maksud saya, data ini sampai kemarin, karena hari ini terus berjalan, besok bahkan hari Sabtu libur kemarin pun kita tetap melaksanakan UKK kecuali hari Minggu, karena semua tim penguji harus istirahat dan harus berurusan dengan keluarga. Maka kita sudah melaksanakan 288 calon kepala daerah yang sudah kita dalami visi misinya, kemudian problematika daerah yang akan diselesaikan. Yang paling agak panjang itu ketika kita menanyakan apa problematika daerah yang sampai ingin maju sebagai kepala daerah, problematika utama hari ini apa. Nah, itu juga kita matrikulasi dari 288 calon kepala daerah, hampir 99% problematikanya ada pada kemiskinan dan SDM. Ini artinya bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia masih sangat dibutuhkan penanganan secara serius. Yang kedua, dalam artian urutan bukan prioritas, yang kedua yaitu SDM, sumber daya manusia. Dua hal ini selalu bergantian trennya. Ada yang lebih dominan SDM, ada yang lebih dominan kemiskinan. Dua hal ini yang selalu. Yang ketiga, infrastruktur. Nah, infrastruktur ini ternyata juga masih menjadi PR dari seluruh kepala daerah di Indonesia. Nah, yang keempat pasti dalam artian nomor ya, bukan peringkat ya. Nomor 4 itu urusan ketahanan pangan. Nah, jadi 4 isu ini dari matrikulasi kita, hasil wawancara dengan 288 calon kepala daerah, ini mendominasi permasalahan di daerah yang akan digarap oleh kepala daerah yang mendaftar lewat PKB. SDM, kemiskinan, kemudian infrastruktur dan ketahanan pangan. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, dari 288 calon kepala daerah yang sudah kita UKK, uji kelayakan dan kepatutan, kita sudah mengeluarkan 65 rekomendasi untuk bupati wali kota. Belum ada satu rekomendasi pun untuk calon gubernur, karena ini masih terus dilakukan pendalaman. Dari 65 ini bisa kita laporkan
Pertama, Kepulauan Aru, Maluku, Timotius Kaidel dan Dr. Andes Muhammad Jumba MSI, ini calon bupatinya. Ini kader PKB. Yang kedua, Maluku juga, Kabupaten Kota Buru, Ikram Umasugi SE, lalu bupatinya. Yang ketiga, Purwakarta, Jawa Barat, Yudi Rusmayadi. Yang keempat, Dadang Solihat, Pangandaran, Jawa Barat. Kelima, Dani Ramdan, Bekasi, Jawa Barat. 6. Randy Rayendra, Kota Bogor, Jawa Barat. 7. Supian Suri, Kota Depok, Jawa Barat. 8. Haji Ali Maki Zaini, Banyuwangi, Jawa Timur. Ke-10 Haji Abdul Mujib Imron, SMS MHI, Pasuruan, Jawa Timur, ini kader. Ke-10 Haji Lalu Ahmad Zaini, SSMSI Lombok Barat, ini semua calon bupati NTB. Kemudian Tuan Guru Lalu Muksin Mukhtar LCMA Lombok Utara NTB. 12 Eri Cahyati STMT Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian 13 Amar Nurmansyah STMSI Sumbawa Barat NTB. 14 Dr. Weni Gaib SPM Kota Mobagu Sulawesi Utara. 15 Nani Endang R Magetan Jawa Timur. 16 Dr. Hajah Ana Muawana Bojonegoro Jawa Timur kader. 17 Haji Muhammad Sarif SHMH Jeneponto Sulawesi Selatan. 18 Insinyur Darmawan Syah Muin MSI Goa Sulawesi Selatan. Rini Syarifah 19 Blitar Jawa Timur kader. Dr. Insinyur Raden Bagus Fatayasin MS Pamekasan Jawa Timur. Haji Warsubi SHMSI Jombang Jawa Timur nomor 21. 23 Andi Rosman Esos MM Maros Sulawesi Selatan. 24 Dr. Andes Andi Tentri Liwen Maros Sulawesi Selatan. Nggak usah lain nanti direvisi, dua itu Maros sama-sama Maros. Oh iya, sudah kita keluarkan dua-duanya karena masih kompetisi untuk ini, untuk menggunakan partai dan survei. Jadi ada yang memang satu daerah kita keluarkan dua rekomendasi karena sama-sama berpotensi, tapi harus menunjukkan, membuktikan keutuhan partai pengusung sekaligus tingkat elektabilitasnya. Hengki Yasin Esos Takalar Sulawesi Selatan. Haji Torikul Haq Lumajang Jawa Timur. Kristosimus Yohanes Agawemu Mapi Papua Selatan kader. Torikul Haq tadi kader. Matripane SE Birau Kalimantan Timur. Frederick Edwin Kutai Barat Kalimantan Timur. Insinyur Muhammad Zaini Kota Parepare Sulawesi Selatan. Insinyur Haji Adi Ansar Kepulauan Selasar Sulawesi Selatan. Lois Luki Taulin kader Malaka Nusa Tenggara Timur. Haji Abdul Muthalib Kota Singkawang Kalimantan Barat kader. Dr. Nahor Nekwik Iyalimo Papua Pegunungan. Ruben Yason Rumboisan Waropen Papua. Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi Tenggamus Lampung. Dr. Haji Barul Ilmi Barito Kuala Kalimantan Selatan. Nandrian Oktarina Kota Palembang Sumatera Selatan. Pantur Banjar Nahor Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Yanwar Prihatin Kuningan Jawa Barat kader. Kemudian Haji Marlan Tabalong Kalimantan Selatan. HI Hadianto Rashid SE Kota Palu Sulawesi Tengah. Haji Muhammad Aditya Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Laode Darwin Muna Barat Sulawesi Tenggara. Haji Effendi Ahmad Kayok Utara Kalimantan Barat. Haji Askolani Banyu Asin Sumatera Selatan. Insinyur Hajah Lucianti SE Musi Banyu Asin Sumatera Selatan. Insinyur Ratna Mahmud Musirawas Sumatera Selatan. Haji Oni Anwar Harsono Ngawi Jawa Timur.
Haji Musliati SAG Kuantan Singigi Riau kader. Kemudian Haji Rodi Wijaya SE Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Dr. HS Haidir Syam Maros Sulawesi Selatan. Insinyur Irwan Hamid Kota Palopo Sulawesi Selatan. Ludi Oliansyah Kota Bagar Alam Sumatera Selatan kader. Amos Edwai Dayai Papua Tengah. Haji Nurdin Amin Jepara Jawa Tengah kader. Dendi Suryadi Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Hasim Adnan Sukabumi Jawa Barat. Dadang Supriyatna Bandung Jawa Barat. Erwin Kota Bandung Jawa Barat. Haji Rizharyudi Triwibowo Buol Sulawesi Tengah kader. Haji Laode Ruslan Buton Sulawesi Tenggara. Dan Umbu Lili Pekwali Sumba Timur Nusa Tenggara Timur. Ini yang sudah kita keluarkan rekomendasi untuk bupati dan wali kota. Untuk gubernur nanti akan data, ini ada beberapa yang perlu direvisi. Nanti untuk data selengkapnya akan disampaikan dari tim Des Pilkada. Saya kira itu sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum saya mohon pamit. Silakan. Pak, ya. Saya Fauzi dari kantor berita Antara. Saya Fauzi dari kantor berita Antara. Pak, untuk rekomendasi tadi, apakah itu rekomendasi yang sudah digunakan untuk mendaftar ke KPU nantinya? Belum. Nanti setelah ini akan ada form yang dikeluarkan oleh KPU yang apakah sekarang sudah keluar belum dari KPU? Belum ya. Belum, sehingga kalau dulu istilahnya form B1 KWK itu dulu, nggak tahu sekarang pakai model apa. Nah itu nanti menjelang pendaftaran itu akan dikeluarkan dan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen. Nah maksud saya apakah nama itu sudah pasti nantinya? Oh iya, sudah kalau itu. Ya. Artinya nama-nama yang tadi disebutkan sebagai rekomendasi itu pasti. Itu sudah pasti. Pasti yang akan kita usung kecuali yang masih harus kompetisi di internal. Seperti Maros tadi. Nah, kenapa? Karena dua-duanya kita pastikan, dua-duanya potensial, dua-duanya layak untuk diusung, tapi kita PKB tidak bisa mengusung sendiri, sehingga masih tergantung partai lain dan dua-duanya berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan kursi dan sekaligus memenuhi elektabilitas. Nah, selanjutnya Pak, untuk tadi itu kan setiap daerah hanya ada satu nama. Ya, apakah nantinya itu juga tugas lain mereka apakah melakukan komunikasi dengan koalisi partai lain atau mencari pasangan? Kalau satu nama itu koalisi sudah, tinggal mencari wakil bupatinya. Jadi kalau satu nama itu berarti partainya sudah selesai, sudah bisa berlayar, tinggal urusan wakil bupatinya. Tapi kalau masih dua nama itu masih dimungkinkan perlu koalisi. Berarti kalau yang dari nama-nama itu PKB bisa mengusung sendiri? Tidak selalu mengusung sendiri, tapi koalisinya sudah selesai. Komunikasinya sudah selesai dan sudah pasti, sudah ada kepastian dari partai, misalnya kurang satu partai, kurang satu kursi. Nah, partai lain sudah menyatakan oke, mengeluarkan rekomendasi juga. Misalnya tadi Pak, saya ambil contoh ya Pak, untuk Kota Palu tadi ada nama Hadianto Rashid. Nah, artinya sudah ada pasangan lain di sana yang koalisinya sudah cukup untuk pasangan itu dengan partai lain. Iya. Ya. Udah. Siap. Oke. Terima kasih. Udah. Terakhir, untuk calon gubernur memastikan belum ada ya Pak ya? Belum ada yang kita keluarkan karena semua masih proses pendalaman. Berarti selama ini yang mengklaim bahwa sudah mendapatkan rekomendasi dari PKB itu belum ada sama sekali di beberapa daerah di Indonesia? Belum. Ya, silakan. Iya Pak, saya Gita Pak dari JPN. Untuk tadi gubernur kan katanya pertanyaan pertama Pak, untuk gubernur itu kan masih digodok Pak. Kira-kira nanti tenggat waktunya akan diumumkan kapan? Waktu itu saya pernah ingat kalau di PDIP itu katanya bulan Mei atau Juni itu bakal ramai diumumkan. Apakah PKB udah ada target juga di bulan Juni Pak untuk mengumumkan gubernur? Yang kedua untuk DKI, kemarin sempat dimungkinkan PKB untuk mengusung Pak Anies. Nah sejauh ini ada pembicaraan dan komunikasi dengan Pak Anies. Yang ketiga Pak, untuk di Jawa Timur, apakah PKB fix akan mengusung Pak Kiai Haji Marzuki Pak untuk menjadi lawan tanding Ibu Khofifah nih Pak? Ya. Terima kasih Pak.
Jadi yang pertama DKI, kita sudah melakukan komunikasi oleh Ketua Umum sepenuhnya diserahkan ke Des Pilkada. Jadi kita sedang melakukan pendalaman, diskusi-diskusi dengan Pak Anies Baswedan. Kemudian untuk batas waktu tentu kita mengukur pada kondisi elektabilitas. Cuma kalau dihitung dari timelinenya kira-kira akhir Juli itu, karena kita menghitung misalnya akhir Juli survei di fase akhir Juli ini kemungkinan kita sudah bisa memastikan ini akan menang ya, meskipun melawan incumbent akan menang. Maka ada daerah yang kita proyeksikan mungkin akhir Juli baru kita putuskan, sehingga kita tidak memberikan batas waktu Juni atau kapan, tetapi kalau paling akhir kemungkinan Juli. Karena kenapa? Karena Juli sudah mendekati Agustus untuk masuk tahap pendaftaran. Kemudian Jawa Timur, hari ini Yai Marzuki lagi bergulir di masyarakat, dan salah satu yang disasar oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi itu PKB. Nah tentu PKB sebagai partai politik sangat senang mendapat aspirasi itu, namun semua nanti ujungnya apapun ya tentu akan kita kembalikan kepada Kiai Marzuki, karena Kiai Marzuki bagian penting dari PKB. Nggak mungkin kemudian PKB ngeklaim hari ini Kiai Marzuki bersedia, Kiai Marzuki siap. Nah kalau PKB-nya siap, PKB-nya siap, aspirasinya siap, tapi finishingnya, final touch-nya ya nanti kita akan minta kesediaannya Marzuki. Meskipun kita siap, kalau Marzuki kemudian menyatakan wah janganlah, ya tentu kita tidak akan tidak akan memaksakan beliau, karena beliau itu juga ikon tokoh NU Jawa Timur yang luar biasa, yang semakin populer ya setelah mendapat perlakuan nggak bagus itu, malah semakin populer setelah diberhentikan dari PBNU oleh PBNU, itu malah semakin populer. Nah, maka perguliran aspirasi itu ternyata dampak dari itu salah satunya. Saya kira itu ya. Nanti tambahan berikutnya tambahan Pak Yanul sama Pak. Ini kan kemarin Gus Muhaimin sudah memberikan isyarat bahwasanya di Jawa Tengah akan mengusung Gus Yusuf ya. Nah, dan juga salah satu isyarat lainnya adalah akan bekerja sama dengan Gerindra, dengan Mas Daryono untuk jadi calon wakil gubernur. Itu bagaimana prospek ke depannya. Terus yang kedua, untuk wakil gubernurnya apakah sudah dipersiapkan untuk pendampingnya Ki Marzuki Mustamar di Jawa Timur? Terima kasih. Untuk pendamping Kiai Marzuki banyak yang siap, tapi kita tidak akan ekspos karena Kiai Marzuki-nya dulu. Untuk pendampingnya banyak yang sudah siap. Jadi setelah nama Kiai Marzuki bergulir itu justru banyak yang datang untuk siap menjadi wakilnya, mendampingi beliau. Tapi tetap kuncinya di Kiai Marzuki untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah betul, kita dapat 20 kursi, hanya kurang 4 kursi bisa ngusung calon gubernur, dan Gus Yusuf menjadi kandidat utama yang akan diusung oleh PKB sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Koalisinya bisa dengan siapa saja, dan bagian dari proses membangun koalisi adalah komunikasi Gus Yusuf dengan Pak Daryanto sebagai Ketua Gerindra Jawa Tengah. Oke?